salah satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah terkait wajib hati kita ridho terhadap apa yang menjadikan pemberian Allah terhadap kita, sekalipun itu tidak sesuai dengan nafsu kita. Qala musannifu rahimahullah, la yakun ta'akhuru amadil atau ma'al ilhaq fi du'ai mujiban liya'sika. Janganlah kita itu berputus asa ketika saat Allah menunda atas permintaan kita dalam hal kemustajabahan. Janganlah kita berputus asa terhadap Allah ketika saat apa yang menjadi permintaan kita itu ditunda. Mustajabahnya itu loh Pak, ditunda. Jangan. Artinya apa? Lihat sikap kita itu tidak boleh, karena itu nanti mengurangi etika kita pada Allah. Satu contoh. Kita punya hajat rojak terhadap Allah. Apa hajat kita? Entah apapun itu. Kita itu miturut prediksi bulan ini harus cair. Karena kami ada janji terhadap orang lain kalau bulan ini harus cair. Lagi itu toh. Dikatakan itu kehendak nafsu dalam diri kita. Manakala ketika jenengan kali kula berdoa itu tidak melepaskan sifat basariah kita sebagai manusia. Artinya apa? Ketika kita punya rojak pengharapan terhadap Allah supaya bulan ini dicairkan, keakuan kita sebagai makhluk yang berdoa itu belum rusak, belum fana. Ini kalau kita bicara tauhid, berarti kita itu posisi hati kita ditaholli. Lah, bila mana doa yang seperti itu terus ditunda oleh Allah bulan berikutnya, tidak bulan ini akan menjadikan permasalahan di dalam hati. Akhirnya kita itu punya prasangka terhadap Allah kurang baik. Katanya ud'uni astajib lakum. Katanya siapa yang berdoa padaku pasti kukabulkan. Lah kok satu bulan ini tidak dikabulkan. Nyun sewu. Kalau kita bicara doa Pak sesuai dengan Al-Quran, tolong diperhatikan kalimahnya. Ini loh yang terpenting itu Pak, kalimah ini, ya mutakalimnya itu. Mintalah kau terhadapku, itu bahasa umum. Kalau bahasa tauhid itu ud'uni itu diartikan madheposiro, menghadaplah kau padaku. Tidak minta, menghadaplah kau padaku. Berarti berdoa itu wajib
terlebih dahulu hati untuk menghadap bertemu Allah. Kalau kau sungguh-sungguh mintanya terhadapku, menghadap aku terlebih dulu, kan sudah jelas. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu ngerti apa yang ada di dalam hati jenengan kali kula. Yang terpenting itu menghadap dan bertemu terlebih dulu, urusan isi permintaan itu nomor 2. Ndak kita pada umumnya hati menghadap terhadap selain Allah yang disebut makhluk yang berupa apa yang kita minta. Bentuknya kita mengharapkan ada azam bulan ini harus cair. Mestinya kita hati menghadap sesuatu yang menguasai perkara yang disebut cair tadi, itu kan makhluk, Pak. Mestinya begitu. Makanya jikalau kau betul-betul meminta padaku, bertemu aku, yo astajib, maka pasti aku kasihkan apa yang menjadi permohonanmu. Dulu saya katakan, kita minta sesuatu pada tetangga kita, langkah pertama kita harus menemui tetangga dulu. Habis itu kita ngomong, bicara, Pak saya minta air. Loh gitu. Bukan lantas kita langsung ngambil airnya, tidak bertemu terhadap yang punya air. Kalau kita mengambil airnya tidak bertemu terhadap yang punya air, berarti disebut mencuri. Etika, Pak, etika. Cara tauhid itu etika hati kita pada Allah. Jikalau permohonanmu ikut ditunda, diakhirkan Allah, dikala jenengan iku sregep memohon meminta pada Allah, maka janganlah kau berputus asa. Artinya berputus asa, jangan kau punya prasangka terhadap Allah kalau itu tidak diberikan. Kalau hati sampean iku punya prasangka seperti itu, iku loh maksudnya jenengan kali kulo kita itu dihukumi orang yang berputus asa. Sebab apa kita tidak boleh seperti itu? Fahuwa dhamina laka al-ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Karena yang namanya pemberian Allah, urusan mustajabah itu, hamba harus nganut Gusti, makhluk harus nganut Allah, bukan Allah yang diatur oleh makhluk. Paham Pak Ki? La fima takhtaru li nafsika. Jadi Gusti Allah itu tidak mengikuti nafsu. Mestinya nafsu kita yang harus mengikuti Allah. Jadi yang memilih tentang masalah apa yang menjadi pilihan kita, itu mestinya bukan kita itu memaksa Allah supaya Allah nganut ambek pilihan kita, tidak. Justru kitalah mestinya yang nganut dengan pilihan Allah. Contoh Pak, contoh.
Saya punya aset dua, miturut kehendak nafsuku, aset A dan B. A ini yang harus aku jual, karena bulan ini saya harus menyelesaikan apa tanggung jawab saya dengan urusan orang lain. Aset yang B, eman-eman Pak, karena pertimbangan bla 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 bla. Wis aset yang nomor A aja yang harus saya lempar. Tetapi Allah itu ini miturut tuntunan Syekh Ibnu Athaillah terkait etika pada Allah. Kita tidak boleh maksa Allah dalam hal pilihan. Kita harus manut mengikuti apa yang menjadi pilihan Allah. Ternyata apa Pak? Aset yang A itu oleh Allah dibekukan. Justru yang terjual itu aset B. Ini kan nggak cocok Pak. Miturut linafsika, kehendak nafsu di dalam diri kita itu gak cocok. Nah, ketika saat Allah memilihkan, menentukan pilihan, hal yang seperti ini sesungguhnya itu baik untuk ruhaniyah kita pada Allah, etika. Tapi berat Pak, berat. Apalagi urusan jodoh Pak. Kita sudah lama pacaran, sudah sepakat mau nikah. Kita nikah pada A. Kita sudah ada janji Pak sama si A. Tetapi Allah tidak memberikan itu pilihan. Malah kita dikasihkan Allah si B lewat orang tua memaksa kita. Dijodohkan terhadap orang lain yang orang lain itu masih saudara kita. Ning ati gak cocok. Udah memang berat Pak dirasa. Karena itu bukan pilihan kita. Itu pilihan Allah, cuman aja dilewatkan orang tua. Lah bagaimana kita mensikapi hal ini supaya kita tidak keluar dari akhlak ilahiyah? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tetap etika kita kembali kepada muqaddimah tadi. Bila mana di dalam hati jenengan ada ar-raja, pengharapan pada Allah, tajalikan. Dan apa nanti keputusan Allah, jenengan mesti mboten kecewa. Mesti mandang Allahnya, tidak memandang nafsu kita. Mesti mandang Allahnya. Terus dengan bagaimana caranya kita bisa memandang Allah? Kalau itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan nafsu kita. Bagaimana caranya kita memandang kalau itu pilihan Allah? Kita sudah dikasih dasar Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Makhluk semuanya itu yang menciptakan Allah. Wa ma ta'malun, apa yang terjadi pada seluruh makhluk itu yang menterjadikan hanya Allah. Dalam hadis pun Allah katakan, Rasulullah katakan, la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika saat hati kita masuk di wilayah tersebut, maka disitulah cara bagaimana kita memandang Allah. Kalau itu pilihan Allah, bukan pilihan nafsu, pilihan Allah. Kembali lagi sederhana Bapak Ibu, cara untuk memandang Allah harus lewat ainul basirah, mata hati jenengan. Mata hati yang disebut sebagai iman. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Ruh dalamnya adalah
rasa atau iman. Dalam rasa itu ada cahaya, yang dimaksud makrifat. Di dalam cahaya ada hidup, atau kita sebut sebagai Allah, Khalik. Ini prosesnya. Cara untuk memandang Allah harus pakai iman. Yang disebut ainul basirah itu adalah rasa atau imanul haq, iman yang benar. Nah, iman yang benar itu didikannya itu dari adzikru bisiril asrar. Zikir di mana dalam diri kita, dalam hati itu ada sebuah rasa, ada sebuah iman yang benar. Lah, iman yang benar itu harus sudah diihsan. Kalau hanya di iman itu goyah, Pak. Islam, iman, ihsan. Kalau iman kita belum ihsan, itu masih goyah. Cara mobil jalan itu goyang-goyang gini, goyang-goyang. Tidak bisa anteng, nggak bisa. Artinya hati kita itu masih suatu saat menoleh terhadap makhluk. Tidak hanifan, tidak olehnya ini wajah tu wajiyah itu tidak hanifan. Tidak tajam, tidak fokus. Secara paku kita tancapkan di papan itu belum mancep betul, masih goyang-goyang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasulullah memberikan satu pemahaman ketika saat beliau itu dengan para sahabat. Ada seorang pemuda datang, yang seorang pemuda itu ternyata malaikat Jibril bertanya terhadap Rasulullah terkait masalah al-ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau itu berdoa, memohon, beribadah atau beramal, seakan-akan kau melihat Allah. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat Allah, ya kau seakan-akan merasa dilihat Allah. Di situ Rasulullah ketika memberikan pemahaman tentang ihsan, iman yang sudah benar. Satu misal, ini tadi katanya Abah, hujan terang, sehingga mohon maaf disiasati, diletakkan di dalam itu, khawatir nanti itu barangkali di tengah-tengah ngaji hujan. Lah, hati kita itu melihat makhluknya atau melihat Allahnya. Sama ketika saat saya minum air ini, Pak, hati saya itu imannya kemana? Apakah yang memunculkan rasa seger atau yang bisa menghilangkan rasa dahaga itu air apa Allah? Ini ada dua jatuh iman kita sebagai manusia. Kalau iman kita belum diihsan, apapun alasannya dan siapapun kita pasti beriman dan yakin jikalau datangnya seger yang bisa menghilangkan dahaga adalah air. Lah, air itu makhluk nopo kholik, jelas makhluk toh? Makhluk. Pasti itu, Pak. Ini kalau kita imannya belum ihsan. Kalau iman kita itu sudah dikatakan duduk di ihsan, berarti jenengan iki ruh atau hati itu sudah
sudah punya rasa iman yang benar, akhirnya dalile gur ngeten, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk mendatangkan rasa seger. Air, contoh, tidak punya kekuatan apapun untuk bisa menghilangkan rasa dahaga. Enggak. Illa billah, semuanya itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah, innahu sak temene Allah, bikulli syai'im muhit, bikulli syai'in kelawan saben-saben sesuatu, artinya iku muhit. Sesungguhnya Allah itu selalu meliputi segala sesuatu. Ini masih tingkatan kita di muraqabah, masih melihat isyarah, masih melihat makhluknya, sehingga kalimatnya adalah muhit, meliputi. Sesungguhnya Allah itu meliputi segala hal apapun. Berarti ada dua, Pak. Ada Allah sebagai sang pelimput, ada makhluk yang dilimputi. Ini muraqabah. Itu memang ihsan seperti itu. Makanya bahasanya ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Memang ini prosesnya. Setelah kita di muraqabah, maka Allah akan menaruh kita di musyahadah ruh itu. Syaratnya apa? Allah meletakkan panjenengan di musyahadah. Allah akan mendatangkan cahaya, nur. Yang dimaksud nur itu bukan nur di dalam mukasyafah, tapi nur di musyahadah yang disebut makrifat, nur makrifat. Tapi nur makrifat ini tidak diberikan terhadap semua hambanya, enggak. Allah katakan di dalam surat An-Nur, nurun ala nurin, utawi cahaya di atas cahaya. Jadi itu maksudnya adalah nur makrifat. Iku yahdi mayyasha, iku yahdi binurihi mayyasha. Itu akan diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk menerangi hati jenengan terkait gaibnya Allah. Yang kita masih beriman air itu yang bisa mendatangkan rasa seger dan menghilangkan rasa dahaga tadi, itu dihilangkan Allah. Sebab posisi kita masih beriman pada makhluk, dikatakan hati kita itu masih gelap pada Allah. Lah didatangkanlah oleh Allah cahaya makrifat itu untuk bisa sampai pada hidup, yaitu Allah. Terus hamba yang dikehendaki ini hamba yang bagaimana? Kembali lagi kepada rasa. Rasa itu ada kaitannya dengan zikir sirul asrar dari tauhid la ilaha illa anta. Kalau hati sampai sudah memegang, mendapatkan maksud zikir sirul asrar, berarti jenengan ini punya roja, punya pengharapan. Apa pengharapannya itu? Bertemu Allah. Tapi roja itu akan wujud, pengharapan jenengan itu akan wujud manakala roja itu harus disertai dengan amal. Artinya apa? Jenengan sudah paham bagaimana fungsinya dzikir sirul asrar, baik di su'aul basyiroh rasa atau iman, atau ainul basyiroh bertemu, apalagi hakul basyiroh paham. Kepahaman satu sistem ilmu seperti ini Bapak Ibu, manakala tidak jenengan sertai dengan amal pembuktian, nggak bisa.
Nur makrifat itu tidak akan Allah datangkan terhadap kita. Sehingga ciri daripada orang-orang yang mayyasha, yang dikehendaki Allah adalah pertama yastami'unal qaula, mendengarkan apa yang menjadi wejangan Allah lewat Rasulullah di jalur dinut tauhid, terus membuahkan satu kepahaman, lalu wayat tabi'unahu ahsan, wayat tabi'una ahsan, jenengan mengikuti apa yang menjadi petunjuk. Yahdi linurihi mayyasha, menjadi petunjuk ilmu itu tadi. Jadi kefahaman di dalam hati jenengan itu adalah merupakan satu petunjuk, yang petunjuk ini harus jenengan sertai, ditututi dengan amal yang sering kita sebut sebagai kholwat. Yang sering kita sebut sebagai kholwat. Di dalam kholwat itu cara amaliyahnya, wiridnya itu lewat zikir. Zikir yang dimaksud adalah bukan diucap, tapi zikir yang dimaksud secara hakikat adalah ingat, sadar kalau semua apa yang terjadi itu yang berperan hanyalah Allah. Itu maksudnya ingat, maksudnya zikir, ingat itu di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat ruh ini sudah beramal lewat zikir tersebut, maka Allah akan menyalakan lampu lentera di dalam hati kita, berarti cahaya datang. Terus ketika saat cahaya itu menyala, maka mohon maaf, nyatalah gaibnya Allah tadi. Akhirnya Allah sudah tidak gaib, Allah sudah hakul mubin di mata jenengan, tidak di mata orang lain yang belum sampai di situ. Makanya kalau hati itu sudah jatuh di situ Bapak Ibu, itulah yang kumaksud sebagai makom musyahadah, bukan muraqabah lagi, musyahadah. Kalau hati sudah jatuh di musyahadah, maka kita akan manut yang menjadi pilihan Allah, tidak nganut apa yang menjadi pilihan nafsu kita. Baru bisa. Kalau ruhaniyah hati tidak jatuh di situ, mboten saged. Protes Pak ning kini. Aset sing sak jual iku A, lah kok nyatanya B. Wanita yang kunikah itu mestinya A, kok jatuhnya B. Coba Pak, siapapun kita nggak akan bisa menerima Pak. Tapi coba kalau kita mencari maksud daripada Allah memilihkan pilihan Allah ini, subhanallah, nanti di belakang jenengan akan ngerti. Makanya dikatakan dalam satu ilmu hikmah, apapun yang ditetapkan Allah terhadap kita, apapun itu mesti ada hikmahnya di belakang kemudian. Kita dijatuhkan Allah dalam kemiskinan, itu ada hikmah Allah, maksud rencana Allah. Dalam bulan ini kita masalah ekonomi agak seret, itu ada maksud Allah. Ayo kita gali maksud Allah itu apa. Tapi kita tidak akan bisa Pak nafsu kita menerima selama ruhaniyah ini duduk di takholi, tidak mau duduk di tajali, tidak bisa menerima. Baru bisa akan kita terima segala apa yang menjadi ketetapan Allah, alias hati ini akan ridho manakala jatuhnya hati kita di musyahadah atau di tajalli. Baru apa tajalli itu? Menetapkan semua apa yang terjadi itu atas dasar keakuannya Allah, bukan keakuannya makhluk. Nah, ini kan untuk menuju sampai di situ kan prosesnya. Di dalam ruh ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya nyatalah hidup. Itu
Bapak Ibu, lah segala apapun, ayo kita belajar ridho pada pilihan Allah, sekalipun pilihan Allah itu tidak sesuai dengan nafsu kita. Aku yakin dan seyakin-yakinnya, walaupun pilihan Allah itu tidak sesuai dengan harapan nafsu kita, itu lebih baik daripada apabila nanti dikasihkan Allah sesuai dengan nafsu kita. Ingat, Allah mengatakan asa antakrohu syai'an, perkara sewaktu-waktu perkara apa yang kita nggak sukai itu khairul lakum, itu apik, baik buat kita. Ini tadi Pak, seperti tadi kita maunya aset yang B yang terjual, aset A, tetapi kok yuk ketetapan jadi aset yang B. Berarti ketika kita tidak suka terhadap aset B yang kita jual, mestinya A, itu khairul lakum. Kata Allah, ini baik untuk kau. Nantilah Pak, di suatu saat nanti jenengan mesti akan tahu jawabannya. Mengapa ya? Kok gak bulan ini? Kok bulan berikutnya? Memang akal kita nggak enak toh Pak dengan urusan orang lain karena sudah kadung janji, nah, gitu toh. Tapi kan kita akhirnya kan bisa minta maaf. Lah inilah Pak, nanti jenengan akan tahu kalau ridho lo ya, kalau ridho dengan keputusan Allah pilihan ini, jenengan pasti akan diberitahu oleh Allah apa maksud Allah menjual yang B bukan yang A. Pasti jenengan nanti akan tahu maksudnya. Pun kita nikah mestinya kepada A tapi jatuhnya B. Jangan lantas terus minggat dengan si A. Kebanyakan nak ngotenan yo. Bukan pilihan kita. Sekarang Pak mohon maaf, sudah menjadi kebarat-baratan kita. Iya. Apa kebarat-baratan? Mohon maaf loh ya. Kalau dulu itu gudel nganut kebo. Apa ya? Kerbau ya. Kalau anaknya kerbau namanya gudel. Gudel iku nganut kerbau. Sekarang dibalik. Kerbau harus nganut gudel. Orang tua harus nganut anak. Karena beralasan yang menjalani saya, bukan jenengan Pak, Bu. Mikir loh akhirnya awak di wong tua. Kalau dulu, kalau sudah dijodohkan orang tua sama orang tua dengan sia, nggak berani bantah. Kita manut. Karena nggak mungkin orang tua itu menjongkrokkan, mendorong kita ke jurang, nggak mungkin. Lah gitu Pak nggih. Cuman di dalam diri kita ada nafsu yang bukan pilihan kita. Memang berat sehingga mohon maaf dulu itu katanya si wong kula mboten menangi. Berarti di bawah tahun 70 lah Pak. Mbuh 45, mbuh tahun 20. Iku gini. Kemanten anyar, kemanten baru dulu itu nggak bisa langsung habis dinikahkan terus di situ bisa melakukan malam pertama, enggak. Katanya menunggu 40 hari, 40 malam. Ternyata memang belum kenal. Jadi tidurinya yang laki miring ke utara, yang perempuan miring ke selatan. Lama-kelamaan nanti akan tertanam rasa cinta. Mau tidurnya bersama loh Pak. Enggak, kalau nggak mau tidur orang tua itu ngancing dari apa? Dari luar. Dipaksa sungguh memang. Tapi toh pada akhirnya seberat apapun kita terima akhirnya jadi baik. Nah, itu yakhtar tentang masalah pilihan, apa yang menjadi ketetapan Allah tetap kita harus ridho. Kita akan bisa ridho manakala hati kita
sudah hakul mubin Allahnya sudah nyata. Berarti hati kita harus mandang Allahnya, tidak memandang makhluknya berupa pilihan tadi. Lanjut. Wafil waktu, di dalam tentang masalah waktu, yaitu alladzi yuridu la fil wakti alladzi turidu. Tentang masalah waktu itu ya sama. Tidak boleh kita itu mengatur tentang masalah waktu terhadap Allah. Harus yang mengatur waktu itu adalah Allah. Jatuh tempo. Sama dengan apa yang kukatakan di depan tadi. Miturut nafsu kita mintanya bulan ini. Tapi miturut waktu Allah diletakkan bulan depan. Ingatlah sesungguhnya bahwasanya ketika Allah menaruh di bulan depan, itu baik untuk Allah terhadap diri kita. Baik. Tapi manakala itu jatuhnya di bulan ini, menurut nafsu kita baik, sesungguhnya menurut Allah itu tidak baik. Loh, terkadang seperti ini juga diijabahkan Allah. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Sesungguhnya kita akan merugi. Iya, suatu saat ada orang yang menanyakan, katakan aset kita pada bulan ini dipaksakan laku terjual 1 miliar. Karena memang kita itu tadi Pak, ada apa? Ada janji terhadap orang lain, kita memegang janji tadi. Tetapi kita maksa, okelah 1 miliar. Padahal bulan berikutnya ada yang mau untuk 2 miliar. Getun betul Pak? Umumi manusia itu getun. Karena apa? Aset A ini tadi dibeli oleh seseorang itu menjual terhadap orang lain itu Pak, laku 2 miliar. Kira-kira jenengan gak getun? Mesti getun. Mesti getun Pak. Kalau kita tidak mandang Allahnya, ini persoalannya. Sehingga asa antuhibbu, apa yang menurut Anda nafsumu itu kau sukai, syai'an itu tadi, itu akan menjadi syarrul lakum, jelek untuk Anda. Artinya apa? Kesimpulannya adalah jangan turuti nafsu di dalam hatimu. Dikatakan nafsu itu bagaimana toh Pak? Muncul keakuan kita sebagai makhluk yang berkehendak. Di dalam hati kita pasti ada kehendak Pak. Ada. Inilah yang namanya qodok, buku catatan. Kalau bahasa syariat, buku catatan itu tersimpan di Lauhil Mahfuz. Nah, buku catatan ini akan menjadi takdir manakala sudah terjadi waktunya. Dan antara takdir dengan buku catatan tidak pernah meleset satu rambut pun, tidak bisa. Enggak bisa. Berarti kehendak di dalam hati jenengan itu adalah buku catatan yang belum jadi takdir, kodok yang belum jadi kodar. Nyatanya kodok yang disebut kodar. Nyatanya buku catatan yang disebut takdir. Nyatanya irodah, wujudnya irodah adalah takdir itu. Kalau syariat kan kita bilang buku catatan kita itu di Lauh Mahfuz sana, sambil nduding ke atas, padahal dalam hatimu sendiri. Kehendak itu bisa Anda rubah, dan yang merubah Anda sendiri. Contoh tadi
Kehendaknya kita kan sesuai biasa kita ngaji di luar, gitu? Di luar di pelataran sana. Oleh karena gerimis, kehendak berubah Pak. Berarti takdir ngaji di dalam jadinya. Mau nih tadi di luar, tapi takdirnya di dalam. Jadi panitia tadi itu mempunyai pertimbangan mengapa ditaruh di dalam, khawatir nanti masih gerimis. 2 kali tadi Pak katanya tadi. Ketika sudah digelar kok ya gerimis, dikukuti lagi, nunggu nanti ditunggu lagi terang apa enggak, terang. Digelar lagi, gerimis lagi. Akhirnya diletakkan di dalam. Loh, itulah irodah itu bisa diubah. Tapi kalau namanya takdir tidak bisa. Tidak bisa. Lah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita itu tidak akan pernah hati dongkol atau ngerunjal dengan apa yang telah ditetapkan Allah manakala ruhaniyah jenengan itu mandang Allahnya, tidak mandang makhluknya. Kesimpulannya ada di situ. Baik waktu maupun pilihan pasti seperti itu. Sehingga ketika jenengan berdoa, ya Allah cairkan bulan ini, jangan bulan berikutnya, karena kula wonten janji ya Allah. Sampai cairkan si A, yang A bukan si B, bukan B ya Allah, cairkan. Nah, posisi jenengan secara syariat berdoa seperti itu, ruhaninya sampai harus ditajalli. Pasti cair. Di bulan itu dan juga cair A. Karena linafsika, kepentingan nafsu siro, nafsu Anda sudah tidak ada. Jenengan kan sebetulnya enten doa. Terus lantas jangan diartikan berarti Allah doa nang Allah ya. Lah ngene. Berarti Allah berdoa. Lo katanya kudu lepas. Berarti nek lepas kan akunya Allah. Berarti Allah berdoa. Mohon maaf Pak, bahasa berdoa memohon itu tidak berlaku pada Allah. Tadi kan sudah saya katakan, secara syariat jenengan iki berdoa berarti makhluk. Paham ya? Makhluk. Secara hakikat Anda tidak berdoa, duduk di tajalli. Kalau duduk di tajalli, makhluknya kan sudah tidak ada. Bagaimana mungkin? Mohon maaf. Itu mohon maaf. Yang namanya Allah berdoa minta pada Allah, nggak mungkin lah. Itu akan menjadi sifat jaiznya Allah, sifat wenangnya Allah. Bukan perkaranya Allah minta pada Allah. Ya enggak lah Pak. Jadi bahasa doa itu menghukumi terhadap makhluk, bukan berhukum pada Allah. Saya dipaham nggih? Yes. Jadi dengan adanya makalah kita wajib ridho atas pilihan Allah, baik pilihan tentang masalah waktu ataupun pilihan tentang masalah objek. Kita akan bisa ridho atas semua keputusan Allah manakala ruhaniyah kita duduk di tajalli. Manakala kita sudah menafikan, merusakkan keakuan kita sebagai makhluk. Ini kalau tidak nggak bisa Pak. Tetap kita akan nuruti nafsu kita. Makanya kalau kita ingin tahu mana sih tanda-tanda kalau itu Allah dan nafsu, antara nafsu dengan Allah, mudah sekali. Tergantung jenengan ini hati duduk di mana. Kalau duduk di takholi, segala harapan apapun mesti nafsu. Kalau duduk di tajalli, maka segala hal harapan apapun itu adalah betul-betul dari Allah.
Makanya manusia itu hatinya digolongkan dua, ahli hijab dengan ahli syuhud. Bapak Ibu hadirin, terus dos pundi amriye doa kula niku mustajabah. Nah gitu toh. Quran sudah jelas. Ud'uni. Jawabnya itu Allah astajib. Ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah menipu terhadap kita. Justru kitalah yang ditipu nafsu. Justru nafsu itulah yang menipu kita. Oleh karena kita membuat nafsu sebagai penasehat kita, otomatis kita tidak mau nasihat dari Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Taghut ini bahasanya adalah nafsu, Pak. Kalau kita menjadikan nafsu sebagai imam kita, nasihat kita, apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kau akan semakin jauh, menjauh pada Allah dan mendekat pada nafsu. Berarti dzulumat, kau semakin jauh dari cahaya, kau semakin gelap, semakin dekat dalam kegelapan. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Tapi beda. Kalau yang kau jadikan Allah itu sebagai pemimpin hatimu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Kebalikan. Yang terjadi dalam diri jenengan adalah terang atau nyatanya Allah. Bapak Ibu, jadi kita harus menempatkan hati ini bertajalli ketika saat jenengan itu ada rojak pada Allah. Ada pengharapan terhadap Allah. Memang secara syariat koyok-koyok jenengan jauh minta. Secara syariat. Tapi cara hakikat lepas sudah doa ini. Sudah tidak dikatakan doa, dikatakan jawas atau wenang. Berarti yang wenang punya sifat wenang siapa, Pak? Allah tak? Setelah Anda kefanaan diri Anda. Berarti kalau gitu gak usah doa, Gus. Ya terserah Anda. Wong kita itu di dunia, Pak. Masih berlakunya hukum jasad. Jasad punya kepentingan. Karena jasad ini makan dan minum butuh. Otomatis hukum syariat tetap berlaku bagi jasad. Tapi ruhania kita harus berhukum hakikat. Lah disinilah Pak letaknya. Sistem wasilun itu Kanjeng Nabi sampai diteruskan oleh tabi'ina solihin masih berlaku. Akhirnya Rasulullah dawuh sallu kama ra'aitumuni usolli. Iku bahasa diterjemahkan secara umum bukan sholat saja, seluruh aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita itu harus kita jadikan hakikat. Dengan begitu akan jadi makrifat. Jadikanlah syariatmu jadi hakikat, dengan begitu supaya bisa makrifat. Berdoalah secara syariat Anda silakan, tapi hatimu lepaskanlah keakuanmu. Akhirnya jadilah sifat jais. Begitu Pak. Ini miturut etika di dalam tauhid itu seperti itu. Lah, sifat jaisnya Allah terserah. Apakah dicairkan bulan ini atau bulan depan? Sesuai dengan apa yang ada di dalam kehendak hati jenengan. Yang kehendak di dalam hati jenengan kan bukan kehendak jenengan toh Pak ya? Bukan. Lah Anda kan sudah lepas. Nggih, sampean coba, ngoten sampean coba. Terlaksana apa ndak? Kalau tidak terlaksana, berarti esih keselilitan keakuan kita. Wis pasti niku Pak, itu pasti.
Kula berdoa seperti yang jenengan sampaikan Gus. Loh kamu merasa berdoa. Kula sudah menjalankan dzikir sirul asr kok lama, kok enggak suhud-suhud sampai makrifat. Lah kau masih merasa kau makhluknya berzikir. Iku Pak bundelan sing paling halus sing jarang diketahui di situ. Keakuan kita yang merasa kita sudah melakukan kholwat, melakukan dzikir, melakukan doa, gak nyata-nyata, hanya keakuan ini muncul. Sebab kalau yang berkehendak Allah tidak akan pernah selain Allah bisa menghalanginya. Karena di depan Allah selain Allah itu sudah tidak. Allah itu punya sifat namanya ahad, wahdaniyah, sifat ma'aninya esa. Nah esa kan nggak ada yang lain toh Pak ya. Ya nggak mungkin lah ada yang menghalang, yang menghalanginya, yang menghalangi tidak ada kok. Mungkin coro syariat pernah terjadi Pak. Ketika Allah dawuh wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat ngelompok semuanya. Allah dawuh, malaikat, saya akan menciptakan makhluk di bumi ini sebagai khalifah, pemimpin. Miturut di Quran Pak kisah niku, seluruh malaikat iku diem alias setuju kecuali malaikat namanya Ajajil. Kecuali Ajajil. Lah Ajajil ini adalah penasehat para malaikat. Iku sing gak setuju. Ya Allah, apakah kurang cukup kami ini ribuan setiap saat dan waktu bertahmid, bersujud, mensucikan jenengan, apa enggak cukup? Apakah nanti enggak justru menjadikan tumpah darah di atas bumi ini? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Diemnya Ajajil itu kalau setelah kena ayat ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti daripada raimu. Ngene lho bahasane. Iki Allah nang Ajajil. Pun diem bol. Tapi diemnya medongkol, Pak. Medongkol. Makanya Allah katakan aba wastakbar wa kana minal kafiri. Akhirnya terjadi. Loh, ini gambaran kalau yang berkehendak Allah tidak satupun makhluk siapapun yang bisa menghalangi. Walaupun dirasa miturut hati kita, nafsu kita berat Pak. Berat. Itu tadi contohnya. Kita memilih tentang masalah yang kita jual aset. Mestinya A jadinya B. Pasti nanti lo nguntung non jenengan. Allah memperlakukan B ku nguntung non jenengan. Cuman pada saat itu kita tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu pernah sowan nanggone kiai ulama yang sudah makrifat Allah. Terus di situ beliaunya memerintahkan terhadap jenengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Tidak sesuai dengan nafsu kita. Satu contoh. Niki bukan perkarane beliaunya itu tahu sebelum terjadi. Enggak loh Pak, enggak. Kalau namanya makrifat itu kan yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Di kemakhlukannya kita itu sudah fana, la yaruna bi anfusim sayan, sudah tidak mengakui dirinya yang tahu makhluk. Karena makhluknya kan sudah fana. Yang tahu cuman Allah. Gini Pak. Ketika kita mau pamit, hajat kita sudah kita sampaikan, terus sudah dijawab, diberikan petunjuk, terus kita mau pamit karena memang ada janjian pada orang lain atau kesibukan yang penting. Beliau berkata, jangan pulang dulu ya, besok aja nginap di sini. Padahal sampai satu sisi ada janji orang lain atau kepentingan yang sangat penting miturut jenengan. Lah disinilah
kita itu mau bantah atau tidak. Kita mau nuruti apa yang disampaikan beliaunya atau malah justru kita memaksakan nafsu kita untuk pulang. Mestinya Pak ya, walaupun berat miturut nafsu kita, kita harus ikuti apa yang menjadi dawuh beliau. Pernah terjadi kita itu dengan berbagai alasan, anu Mbah, mohon maaf, ada pentingan lain Mbah. Sungguh mohon maaf. Ini tidak bisa berkata-kata, ya sudah kalau kau belum bisa nuruti apa yang menjadi permintaan aku, mudah-mudahan lain waktu. Nginep sini ya. Bahasanya dengan bahasa halus, kita tidak terasa. Ternyata beliau secara kita lihat secara kasat mata dohir, beliau itu mengalihkan, menunda takdir. Kan belum jadi takdir loh Pak, belum, menunda takdir. Tetapi oleh karena saking kuatnya kehendak di dalam nafsu kita, maksakan diri kita pulang. Terus di tengah jalan Pak, ada sesuatu. Yang sesuatu itu menjadikan terhalangnya, tertundanya kita itu bertemu terhadap janji kepada orang lain. Di saat itulah kadang-kadang cahaya Allah, makrifat itu meletik di dalam hati jenengan. Iya ya, mestinya aku tadi kudu manut sama Mbah Yai tadi. Mengapa aku maksakan diri karena nafsuku? Getunnya ada di situ Pak. Getunnya ada di situ. Tapi ini adalah pelajaran buat kita dari Allah. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Kadang-kadang kita mengikuti juga apa yang menjadi perintah beliau. Ada apa ya? Kok Mbah Yai itu tumben, gak pernah nyuruh saya nginep, kok saya disuruh nginep. Kemudian temannya memaksakan diri untuk pulang. Pulanglah temannya. Loh, di tengah jalan ada sesuatu terhadap temannya, baru di situ paham. Alhamdulillah, untung saya tadi tidak satu motor sama temanku. Saya mengikuti apa yang menjadi dawuh Mbah Yai. Kadangkala terjadi seperti ini Pak. Allah menyadarkan kita dari beberapa hal yang mestinya menjadi kehendak Allah. Artinya apa Pak? Ojo gemampang kita nuruti karepe hawa. Sing dimaksud hawa nafsu iku keakuan. Bukan berbuat maksiat iku nafsu, bukan iku tok Pak. Nafsu itu masuk itu tidak hanya di jalur taat, enggak. Tidak masuk di jalur maksiat saja, enggak. Juga jalur taat menurut syariat. Nafsu itu tidak hanya masuk di jalur nikmat aja, enggak. Juga masuk di jalur bala. Kan ada 4 Pak. Ada 4 waktu yang Allah kasih kita. Allah menghadapkan kita. Nikmat, bala, musibah. Nikmat, bala, taat, maksiat. Kita dihadapkan 4 waktu. Dan 4 waktu ini beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ini makhluk. Ada sang pengendali yaitu Ahad yang Maha Esa. Orang Islam berarti mengatakan Allah. Makanya yang cocok Qur'annya innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi atas segala hal apapun, yang menguasai. Beliau berpesan, jangan kau lihat 4 itu, tapi lihatlah sing tunggal di 4 itu. Lihatlah Allahnya, jangan mudah melihat makhluk. Tentunya bisanya masuk pada Allahnya, jalannya ini Pak lewat iman, rasa, sirul asor itu.
Sebab lewat disitulah maka nanti cahaya makrifat didatangkan Allah dengan maksud supaya nyoto gaib Allah dalam diri kita, akhirnya menjadi hakul mubin. Wis, segala apapun yang menjadi kehendak di dalam hatimu udah tajalikan. Belajar kita untuk mentajalikan, belajar kita untuk keakuan kita kubur di dalam bumi khumul, bumi kefanaan. Kita kubur di situ, Pak. Walaupun berat, tetap harus kita lakukan semampu kita masing-masing. Salat, taat, tetap jenengan belajarlah untuk menafikan keakuan kita yang melakukan.